Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Rumah Pojok bareng aku Diko. Di video kali ini aku mau sharing tentang web scraping menggunakan Puppeteer. Tapi sebelum kita ke tutorialnya, kita coba berkenalan dulu dengan web scraping dan juga Puppeteer. Apa itu web scraping? Jadi web scraping ini adalah teknik untuk mengambil data dari halaman web secara otomatis dan biasanya digunakan untuk mengambil informasi seperti artikel, kemudian harga produk dan banyak lagi. Jadi intinya adalah web scraping ini untuk ngumpulin data gitu ya, ngumpulin data dari suatu website. Kemudian mengapa menggunakan web scraping? Yang pertama yaitu menghemat waktu dibandingkan dengan mengumpulkan data secara manual. Bayangin data yang mau kita kumpulin itu ada ratusan atau ribuan bahkan jutaan. Itu nggak mungkin dong kita kumpulin datanya itu secara manual. Kita butuh tools atau teknik yang bisa kita gunakan untuk ngumpulin data-data tadi secara cepat dan juga mudah. Kemudian membantu mengakses data dari situs web yang tidak menyediakan API untuk mengambil data. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu API, jadi API ini adalah Application Programming Interface. Jadi dia tuh jembatan gitu ya untuk kita bisa berkomunikasi dengan service-service lain. Nah, data-data tadi itu kita kan nggak punya akses. Biasanya dari suatu website itu mereka nggak menyediakan API-nya. Nah, dengan web scraping ini kita bisa mengakses data tadi tanpa harus berkomunikasi dengan API-nya. Selanjutnya yaitu apa itu Puppeteer. Jadi Puppeteer ini adalah sebuah library JavaScript yang menyediakan API untuk mengontrol browser secara otomatis, terutama Google Chrome atau Chromium. Kemudian digunakan untuk melakukan web scraping, pengujian UI atau end-to-end testing, dan juga interaksi otomatis dengan halaman web. Selanjutnya yaitu memungkinkan kita untuk mengambil data secara dinamis dari situs yang menggunakan JavaScript. Nah, ini adalah fitur-fitur dari Puppeteer yang bisa kita gunakan untuk melakukan web scraping tadi. Untuk tahap selanjutnya kita bakal coba codingnya. Sini aku pakai VS Code dan juga sudah disiapkan untuk foldernya ya. Teman-teman bisa buat aja foldernya. Kemudian di dalam foldernya kita coba buat file namanya app.js. Oke, tapi sebelum itu kita coba ini tulang ya. Kita coba inisialisasi packages-nya. Kita npm init. Oke. Ini kita sudah punya packages-nya. Kita tinggal npm install Puppeteer. 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 Tuh. Nah, ini untuk cara instalasinya. Kita tinggal copy kemudian kita paste ke terminal. Oke, sambil nunggu proses instalasinya selesai, ini adalah website yang bakal kita pakai untuk scraping. Ya, ini namanya quotes.toscrap.com. Teman-teman bisa akses saja website ini. Ini legal ya teman-teman. Jadi emang disediakan untuk kita latihan web scraping. Ini ada beberapa data. Jadi per page dia punya 10 data. Ini data quotes ya. Sini ada teks, kemudian ada autornya, kemudian ada teksnya. Kita coba bakal ambil data teks ini dan autornya juga kita bakal ambil. Jadi di sini ada button pagination juga. Jadi datanya kan per page itu cuma 10. Jadi kita cuma bisa ngumpulin data 10 gitu. Buat ngumpulin data berikutnya gimana caranya? Kita tinggal klik next ini. Nah, kita scraping lagi dan seterusnya sampai semua data dapat. Nanti kita coba buat tutorialnya ya untuk gimana cara dapetin data-data yang kepotong pagination gini kita. Coba kita close dulu. Kita ke working space kita. Ini kita udah install si Puppeteer-nya. Sekarang kita langsung ke codingannya. Oke, yang pertama kita lakuin adalah kita import dulu si library-nya ya. Kita pakai Puppeteer. Puppeteer. Nah, ini. Kemudian kita bakal bikin function yang namanya get quotes gini. Asynchronous. Kemudian kita bakal inisialisasi dulu si Puppeteer-nya. Misalnya browser, kemudian await Puppeteer ya, launch. Kita pengen jalanin si Puppeteer-nya. Kita nggak pakai mode headless. Di sini kita pause. Jadi headless ini biasanya dipakai untuk kalau kita nggak perlu UI gitu ya. Kalau pengen yang via terminal gitu, nah bisa di truein aja. Kemudian default viewport-nya kita nullin. Ini kayak tampilan gitu ya. Kalau mau tampilan mobile tinggal atur aja size-nya, misal width-nya berapa untuk mobile, height-nya berapa gitu. Oke, kalau udah kita bikin lagi variable namanya page, await, browser, kemudian kita new page ini untuk membuka page baru. Jadi setelah kita buka browser kita bikin page baru gitu. Kemudian kita tunggu, kita bikin await sini, kita tunggu page go to ke http mana tadi yang mau kita scraping. Nah, ini websitenya ya.
http://quotes2scribe.com. Cukup ini aja. Nah gini, setelah itu kita tunggu nih, wait until DOM content loaded. Setelah itu kita buat variabel lagi. Ini fungsinya buat ngambil si data-datanya tadi. Ini kita buat async. Sorry, ini await ya, await ini. Jadi page kita evaluate. Nah evaluate ini fungsinya untuk kita berkomunikasi dengan DOM di browser. Setelah itu kita coba panggil dulu ya, get quotes kita panggil di sini. Nah ini kita akan berinteraksi dengan DOM di sini di dalam evaluate ini. Oke, kita coba save. Coba kita buka browsernya dulu ya. Itu belum kita running tadi projectnya. Di sini kalau kita lihat ya, kita akan bermain-main dengan DOM buat dapetin data-data ini. Di sini kan ada card ya, bisa kita sebut card ya untuk seluruh ini. Ini ada card 1, card 2, card 3. Di dalam card ini ada data teks dan juga autornya gitu. Jadi kita ambil dulu si cardnya dulu, kita kumpulin cardnya dulu ya. Nah di sini dia udah nyediain kelas quote. Jadi kita bisa pakai flagging ini buat ngambil cardnya gitu. Ini kita quote, kita select nanti ya. Ini kita bikin namanya quote list gitu. Kemudian kita bisa ambil DOM ya, dokumen, kemudian query selector all, tadi namanya class quote ya, class quote gini. Ini kan berarti kita udah dapet nih seluruh elemen ini, elemen quote ini ada 10 ya. Ini kita udah dapet, tinggal kita looping aja. Kita bisa pakai cara gini, array kemudian from quote list gitu ya. Jadi dia di looping lengthnya tuh ya, atau sepanjang data ini ada berapa ya. Kalau datanya ada 10 ya dia di looping 10. Kemudian map quote gitu ya misalnya. Terus kita ambil teksnya. Kita pengen ambil di dalam quote ini kan ada teksnya teman-teman. Teks ini kan dia dibungkus oleh elemen. Elemen span class text. Kemudian ada atribut item prop yang bisa kita jadiin flagging atau penentu. Itu kita bisa ambil dari kelasnya. Ini kebetulan kelasnya ini nggak sama ya. Kita bisa dibilang unik dari elemen lainnya. Tuh, ini ada teks, kemudian ini ada autornya ya. Ini kebetulan beda ya ininya. Kelasnya, kelas author tersendiri, kelas tag tersendiri juga. Jadi ini lebih gampang buat kita ambil atau kita select gitu elemennya. Kita bakal ambil yang teks ini ya. Caranya gimana? Caranya sama kayak yang quote list ini. Kita misalnya teks gitu. Atau jadiin teks ya. Teks gini ya. Kemudian quote, kita query selector si teks. Nah, kemudian kita jadiin dia teks. Kita return teksnya. Ini quotesnya coba kita console log di sini. Oops, ini ya. Quotes coba kita running sekarang. Node app.js. Oke, ini kita udah dapat ya untuk datanya. Datanya 10 sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa cuma 10 ya? Ya karena kepotong sama pagination tadi ya. Ini ada pagination. Jadi per page-nya cuma 10. Nah, itu kita ngambil yang page awal nih. The word as we have created. Ya benar ya. The word as we have created. Kemudian gimana kalau kita pengen ngambil autornya juga nih? Autornya misalnya Albert Einstein ya sini. Kita pakai cara yang sama dengan tag ini. Kita ambil dulu elemennya. Ini namanya author ya. Kita copy aja ini. Kemudian kita ubah jadi author. Dan di sini kita ubah variabel jadi author. Kita coba return. Kita running ulang. Harusnya udah muncul ini autornya. Oke, udah duhur nih. Nah, ini udah muncul ya nih. Untuk autornya kita udah berhasil dapetin. Dari data-data ini sebenarnya teman-teman ya, bisa kita explore lagi. Kalau sekarang kan kita simpen nih datanya di variable gitu ya. Ini bisa kita explore buat kita simpen datanya di Excel gitu. Itu bisa juga. Terus gimana misalnya kita pengen ambil datanya secara keseluruhan ya. Ini kan ada berapa page ya? Ini ada banyak nih. Jadi karena dia per page cuma 10, jadi kita terbatas sih untuk ngambil seluruh page-nya. Cuman ada tekniknya buat ngambil data-data ini yang kepotong oleh pagination. Logiknya adalah kita bakal buat simulasi ya teman-teman. Kita buat simulasi button ini diklik gitu. Jadi button ini diklik. Jadi setiap button ini diklik, kita simpen dulu tadi si data-datanya ini. Kita simpen di suatu variable gitu. Kita tampung. Jadi setiap dia ngeklik, kita tampung dulu datanya. Habis itu baru deh diklik next terus sampai ketemu page yang terakhir. Kita bikin kondisi
Kalau dia nggak punya button next atau button next-nya itu ke disable, maka udah nggak usah ngambil data lagi gitu ya. Oke, mungkin untuk video sekarang gitu aja dulu ya. Nanti di video selanjutnya kita bakal coba ambil seluruh data yang ada di halaman website ini. Mungkin sekian ya untuk video kali ini, semoga paham dan juga semoga bisa membantu teman-teman semua yang lagi belajar web scraping. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Oke, sekali lagi thank you udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.